warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Student, keep spirit. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian bersama-sama belajar dengan mempelajari materi yang berjudul Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi. Nah, teman-teman, dalam tujuan pembelajaran kali ini, harapan Ibu, kalian mampu menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi, mampu menjelaskan distribusi sebagai kegiatan ekonomi, mampu menjelaskan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku ekonomi, dan menjelaskan model diagram interaksi antara pelaku ekonomi. Dalam pengertian sehari-hari, produksi sering diartikan sebagai tindakan menghasilkan barang-barang. Setiap berbicara produksi, dalam pikiran kita pasti akan terbayang sebuah pabrik yang sedang merakit mobil, komputer, dan menghasilkan barang-barang lainnya. Pembuatan berbagai jenis barang seperti ini hanyalah sebagian dari kegiatan produksi. Dalam ilmu ekonomi, pengertian produksi tidak hanya sekedar menghasilkan barang-barang, tetapi jauh lebih dari konteks tersebut. Kegiatan menambah faedah suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Kegiatan menambah faedah suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Untuk produksi barang selanjutnya dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan produksi barang modal, di mana barang konsumsi merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi. Barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Jadi, barang modal tidak dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Produksi jasa dapat dibedakan atas jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Film, perawatan dokter, pengajaran dari seorang guru, pergelaran musik, atau pertunjukan sulap merupakan contoh produksi jasa yang langsung memenuhi kebutuhan kita. Sementara itu, pengangkutan, pergudangan, dan perbankan merupakan contoh produksi jasa yang secara tidak langsung memenuhi kebutuhan. Oh iya teman-teman, kita dapat melihat bahwa tanpa kegiatan produksi, kegiatan atau kebutuhan manusia yang banyak ragamnya akan sulit dipenuhi. Kalaupun dapat dipenuhi, kuantitas serta kualitas benda pemuas kebutuhan tergolong sangat rendah. Tanpa adanya kegiatan produksi, standar kehidupan manusia akan rendah. Jadi, untuk apa sebenarnya kegiatan produksi dilakukan? Nah, tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran sendiri tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang tercukupi. Dalam membuat suatu produk, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Hal-hal tersebut mencakup komponen, suku cadang, dan tenaga ahli. Ketika hal tersebut adalah bagian dari faktor produksi. Kira-kira semua yang diperlukan dalam kegiatan produksi dapat berlangsung jika tersedia faktor-faktor produksi. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan faktor produksi ya teman-teman? Oke, di mana faktor produksi sendiri pengertiannya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi terdiri atas alam atau natural resource, tenaga kerja atau labor, modal, kapital, dan keahlian skill, atau sumber daya pengusaha atau entrepreneurship. Faktor produksi alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli atau utama. Sementara itu, modal dan keahlian adalah faktor produksi turunan. Nah, teman-teman, dalam faktor produksi alam adalah sebuah kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi.
faktor produksi itu merupakan pemberian Tuhan yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, faktor produksi alam sering disebut sebagai faktor produksi asli, di mana diantaranya terdiri atas tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Untuk pengertian tanah sendiri adalah digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, mendirikan bangunan pabrik atau perkantoran, jalan raya, dan keperluan lainnya. Contohnya, tanah dapat digunakan sebagai bahan baku pabrik batu bata dan genteng. Air merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi umat manusia. Selain untuk diminum, mandi, atau memasak, air juga digunakan sebagai pembangkit listrik, sarana angkutan air, dan usaha perikanan. Sinar matahari dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup tumbuh-tumbuhan dan kehidupan manusia. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Udara digunakan untuk kincir angin, penyegar ruangan, sarana perhubungan udara, dan penunjang kesuburan tanah. Nah, yang terakhir adalah barang tambang. Barang tambang bisa dicontohkan seperti minyak, batu bara, emas, intan, mineral, dan barang tambang lainnya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Dalam faktor produksi tenaga kerja terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas, kemampuan dan keahlian, dan berdasarkan sifat kerjanya. Tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja. Ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya menjadi dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. Selanjutnya, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Contohnya tukang listrik, montir, tukang las, dan sopir. Selanjutnya, tenaga kerja terdidik tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan. Contohnya tukang sapu jalan, penjaga sekolah, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan. Selanjutnya, tenaga kerja menurut sifat kerja. Ada tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, perasaan, dan karsa. Contohnya guru, editor, konsultan, dan pengacara. Selanjutnya, tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Contohnya tukang las, pengayuh becak, dan sopir. Untuk faktor modal produksi atau produksi modal, di samping faktor produksi alam dan tenaga kerja, proses produksi pun memerlukan faktor produksi lainnya berupa peralatan, di mana dalam proses produksi memerlukan mesin-mesin, alat pengangkutan, sarana pengangkutan, atau bangunan. Berbagai hal ini tergolong ke dalam faktor produksi modal. Modal umumnya meliputi benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi barang-barang dan jasa lainnya. Fungsi faktor produksi modal sendiri adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Tanpa bantuan mesin atau peralatan, tidak dapat kita bayangkan lagi ya, bahwa kuantitas serta kualitas produksi yang dihasilkan tidak akan maksimal, atau bahkan tidak akan ada produksi sama sekali. Coba dibayangkan, jika seorang tukang jahit memiliki 5 tenaga kerja, namun tidak memiliki mesin jahit, jelas dia tidak dapat menghasilkan pakaian hasil jahitannya. Faktor produksi terakhir yang tidak kalah penting adalah keahlian atau produksi kewirausahaan.
Sebanyak dan sebagus apapun faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang dipergunakan dalam proses produksi, jika dikelola dengan tidak baik, hasilnya tidak akan maksimal. Faktor produksi keahlian merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan maksimal atau tidak hasil suatu proses produksi. Faktor produksi keahlian berperan dalam mengkoordinasikan atau mengarahkan faktor produksi agar produktivitas dapat meningkat. Oke teman-teman, sepertinya untuk materi kali ini sampai di sini dulu. Harapan Ibu dengan penjelasan materi kali ini semua dapat memahami dengan mudah. Dan apabila nantinya ada tugas yang berhubungan dengan materi peran pelaku kegiatan ekonomi, maka kalian pasti bisa mengerjakannya. Tetap lindungi diri dan jaga kesehatan. Kalian semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit.